قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore ini kita kembali mengkaji dua pembahasan, yaitu akidah dari Imam Al-Muzani dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, masih seputar pembahasan tentang malaikat yang kita bahas. Kemudian yang kedua kita kaji lagi pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Takrib. Baik, dimulai dari Syarhus Sunnah terlebih dahulu. Monggo dibaca. Kita masih seputar pembahasan malaikat. Akidah dari Al-Imam Al-Muzani, beriman kepada malaikat serial kelima. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabaluhum 'alal ibadatihi faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsi hamiluna wa ta'ifatun minhum haula arsyihi yusabbihuna wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'dul mudabbiruna li amrihi. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, bukan karena Allah butuh pada makhluk. Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya, dan Allah menjadikan tabiat malaikat itu adalah beribadah kepadanya. Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuan yang memelikul ars, sebagian lagi bertasbih di sekitar ars, yang lain mensucikannya dengan memujinya. Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan kepada utusannya, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Baik, kita masih bahas kalimat terakhir dari Imam Al-Muzani, wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai dengan perintah Allah. Berarti kita masih lihat pembahasan terakhir kali ini tentang malaikat, tugas-tugas malaikat lainnya. Monggo dibaca. Masih tentang beberapa malaikat dan tugasnya, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya. Kelanjutan dari malaikat dan tugasnya. Kedelapan, malaikat penjaga surga. Disebutkan dalam ayat, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zumar ayat 73. Nah, di sini sebutkan apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, maka penjaga-penjaganya, berarti penjaga surga, itu nanti berkata, salamun alaikum tibtum, salam untuk kalian, fadkhuluha khalidin, salam untuk kalian, keselamatan untuk kalian, berbahagialah kalian, kalian akan kekal di dalamnya. Yang bicara tadi situ adalah penjaga-penjaga surga. Terus dalam ayat lain, dalam ayat lain disebutkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab
yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Taib, ini juga malaikat yang dibicarakan sini adalah malaikat penjaga surga. Dan di sini disebutkan nama surga, ada namanya surga Aden. Di situ masuk orang soleh, bapak-bapaknya ikut, istri-istrinya ikut, artinya orang tuanya ikut, istrinya ikut, dan anak cucunya pula. Terus berikutnya lagi, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid pertama halaman 53, ada malaikat penjaga surga bernama Ridwan. Beberapa hadis menegaskan hal ini. Lihat Alam Al-Malaika Al-Abror halaman 21. taib. Kitab sirah yang paling bagus ya. Ada situ tafsir, ada di situ sirah Ibnu Hisham, ada juga sirah dari Ibnu Katsir, dan yang lainnya lagi adalah Al-Bidayah wa An-Nihayah, berjilid-jilid. Bahkan kisahnya bukan hanya sirah Nabi SAW, beberapa kisah ada di situ banyak sekali, dan diantaranya sirah Nabi SAW dimuat dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir katakan ada malaikat penjaga surga bernama Ridwan. Beberapa hadis menegaskan hal ini. Berarti yang kita pelajari dulu ada namanya Ridwan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Terus kesembilan, malaikat yang memberi kabar gembira kepada orang beriman ketika ia akan meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Quran surat Fussilat ayat 30 hingga 31. Taib. Ini kejadiannya malaikat itu mendatanginya ada dua kemungkinan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bisa jadi malaikat mendatanginya ketika keluar dari kubur. Berarti nanti pas hari berbangkit. Yang kedua, malaikat itu mendatangi mereka ketika kematian mereka. Dua-duanya ada riwayat. Jadi tadi bagi orang yang istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, mereka yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat turun. Ada dua kemungkinan tadi, ketika dibangkitkan dari kubur, yang kedua ketika akan meninggal dunia. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut. Itu takut menghadapi masa depan nantinya, itu ketika hadapi kehidupan di akhirat. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang ditinggalkan. Jadi kalau takhafu itu untuk sesuatu yang di depan yang kita hadapi, kalau tahzanu bersedih itu untuk sesuatu yang ditinggalkan. Nah, di sini dikabarkan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dikabarkan dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nah, di sini menunjukkan yang memanggil tadi ada malaikat yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. Terus dalam ayat lain disebutkan la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat.
Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Nah. surat Al-Anbiya ayat 103. Ada juga yang katakan tentang hadis ini, tentang ayat ini, malaikat menyambutnya ketika keluar dari kubur. Ya, ketika keluar dari kubur. Berarti sebagian ulama juga katakan itu ketika kematian. Terus sekarang malaikat penjaga jahanam. Ke-10 malaikat penjaga jahanam. Tentang penjaga jahanam disebutkan dalam ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa yaumikum hadza qalu bala walakin hatta haqqat kalimatu adabi 'alal kafirin. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Quran surat Az-Zumar ayat 71. Taib, itu membicarakan tentang penjaga neraka. Ada lagi dalam surat Ghafir. Dalam surat Ghafir Al-Mu'min disebutkan pula. Nah, surat Ghafir nama lainnya Al-Mu'min. Dalam kurungnya salah itu. Al-Mu'min dalam kurung disebutkan pula. Ya, terus. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adab qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinah qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Nah, di situ mereka mau berdoa supaya diringankan azab, namun tidak mungkin. Dan di situ dikatakan li khazanati jahannam, penjaga neraka jahanam. Adapun namanya disebutkan dalam pembahasan berikutnya di bawahnya. Disebut nama malaikat tersebut adalah malaikat Malik dalam ayat wa nadaw ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Taib, bernama malaikat Malik. Terus yang ke-11. Ke-11, malaikat yang meniupkan ruh pada janin. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimah bikatmi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakkiyun aw sa'idun. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Baik, di situ disebutkan ada malaikat yang meniupkan ruh pada janin. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, yaitu nutfah, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah alaqah juga selama 40 hari.
kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari pula. Baru setelah 40 hari yang 3 diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya roh. Ya, fayanfukhu fihi roh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lalu ditetapkan 4 perkara. Rizki, ajal, amal, dan kecelakaan ataukah kebahagiaan. Berarti malaikat datang setelah berapa hari situ? Setelah berapa hari? 120 hari. Lihat fasenya ya. Empat 40 hari ada berapa kali? 3. Fase sampai ditiupkan roh. Fase pertama apa? Nutfah. Tetes mani. Berapa hari? 40 hari. 2 fase apa? Fase alaqah. Apa artinya situ? Segumpal darah atau daging? Darah. Berapa hari? 40 hari. Fase ketiga namanya apa? Mudghah. Berupa apa? Segumpal daging. Berapa hari? 40 hari. Setelah 120 fase ditiupkan ruh. Fase ditiupkan roh. Nutfah dan alaqah ini belum bentuk. Belum bentuk apa-apa. Karena masih mani, masih darah. Kalau mudghah ini bisa ada bentuk. Bisa ada bentuk organ. Kalau setelah 120 ditiupkan ruh ya, berarti sudah bentuk. Ini sudah bentuk manusia. Tuh diingat. Fase pertama apa? Nutfah 40 hari, tetes mani. Fase kedua alaqah, segumpal darah 40 hari. Fase ketiga mudghah, segumpal daging 40 hari. Fase keempat ditiupkan ruh. Lihat. Kalau keguguran, kalau belum ada bentuk, ya, belum ada bentuk berarti darahnya istihadhah. Belum ada bentuk darahnya istihadhah. Berarti mana yang istihadhah sini? Mana? 1 dan 2. Di fase ketiga mudghah ini juga terkadang belum ada bentuk. Kalau belum ada bentuk juga darahnya darah apa? Istihadhah. Istihadhah konsekuensinya apa? Masih sholat.
Ini bukan darah haid atau nifas. Bisa kemungkinan yang kedua sudah ada bentuk sini. Sudah ada bentuk manusia. Karena dia sudah berupa daging. Maka hukum darahnya kalau keguguran nanti jadi nifas. Nifas sholat nggak? Tidak sholat. Baru nanti kalau fase keempat ini sudah ditiupkan ruh. Kalau keguguran berarti darahnya apa? Nifas. Nah, sepakat ulama. Gitu. Malaikat tadi masuk tiupkan ruh di mana? Ini. Setelah 40 kali 3. Itu ditiupkan roh. Ya, itu pasti sampai ditiupkan roh ya, ketika dalam kandungan. Nanti 120 hari ke atas, nah itu sudah ditiupkan roh, sudah ditetapkan takdir. Bahkan nanti kalau keguguran misalnya 7 bulan, 6 bulan, 8 bulan, maka nanti bayi tersebut diperlakukan seperti orang dewasa. Diberi nama, diakikohi, ya, disolatkan, ya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu kalau di atas 120 hari. Jadi pertanyaannya, orang keguguran itu sholat apa tidak? Hah? Tergantung. Tergantung apa? Fase mana? Masih sholat di fase 1 dan 2. Nutfah dan alaqah. Namun di fase ketiga mudghah bisa jadi sholat, bisa jadi tidak. Nanti baru sepakat tidak sholat sama sekali ketika di fase keempat saat sudah ditiupkan ruh di atas 120 hari. Nah, jadi ada malaikat yang ditugaskan tadi khusus tiupkan roh. Terus sekarang ke-12, malaikat penjaga gunung. Ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif, beliau mengalami penolakan. Akhirnya beliau pulang ke Mekah dalam keadaan sedih. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau SAW. Nah, artinya sebelah. Apakah engkau pernah mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud? Beliau SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan diri kepada Ibnu Abi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi ia tidak memenuhi permintaanku. Aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri kecuali ketika di Qarn Ats-Tsa'alib. Lalu aku angkat kepalaku. Tiba-tiba aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Aku perhatikan awan itu, ternyata ada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam, lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Ahsibain, 2 gunung besar di kota Mekah, yaitu gunung Abu Kubais dan gunung Qu'ain Kian. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah melahirkan dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Nah, lihat, ketika Nabi SAW ditolak di Taif, bahkan ketika itu mengalami pengusiran, sampai Nabi SAW diserang. Zaid bin Harisah kemudian lindungi Nabi SAW. Kemudian beliau berteduh tadi, sempat berteduh sebelum balik lagi ke Mekah. Situ juga beliau mendoakan orang-orang Taif. Nah, ketika pulang sampai ke Mekah, Aisyah tanya, kamu, wahai Rasulullah, ya, ini di peristiwa yang lain, wahai Rasulullah, cobaan apa yang paling berat? Beliau katakan tentang kisah beliau itu di Taif.
Maka di Taif tadi orang-orang menolak beliau. Sampai-sampai malaikat ingin balas dendam. Karena Rasulullah SAW telah diusir seperti diperlakukan dengan tidak baik. Maka malaikat Jibril tawarkan, Allah sudah siapkan engkau memiliki malaikat penjaga gunung. Kamu tinggal perintahkan saja. Maka malaikat penjaga gunung datang. Ucapkan salam pada Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhsyabain. Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku akan timpakan mereka dengan al-akhsyabain, 2 gunung besar yang ada di kota Mekah. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW menjawab, arju bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Saya tetap berharap Allah nanti keluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang nantinya beribadah kepada Allah saja atau bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Maka lihat, Nabi SAW bukan balas kejelekan dengan kejelekan, ya, tidak mau dibalas dengan doa jelek atau malaikat gunung tadi menimpakan gunung pada mereka, namun ya Nabi SAW malah balas dengan doa-doa baik pada orang-orang Taif, menunjukkan di situ ada malaikat penjaga gunung, yaitu penjaga gunung besar yang ada di kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Selesai itu pembahasan tentang malaikat yang sudah kita bahas. Kemudian setelah itu kita bahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam.